Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku akan mereview handphone pemakaian pribadi aku, yaitu iPhone 7 Plus. Banyak banget yang bilang yang bener aja, udah 2024 tapi kok masih pakai HP jadul dan sebagainya. Ya aku sih nggak masalah ya. Nanti aku akan kasih alasan kenapa sih aku masih bertahan dengan iPhone 7 Plus ini. Oke guys, di sini aku mau kasih tahu ya, kalau handphone ini dirilis pada 16 September 2016. Wow, udah 8 tahun yang lalu. Tapi di Indonesia diluncurkan pada 31 Maret 2017. Ada dua tipe ya guys ya, ada iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Kalau untuk iPhone 7 ukurannya lebih kecil. Nah, kalau yang aku pegang saat ini iPhone 7 Plus. Gimana sih menurut kalian, apakah iPhone 7 Plus ini masih worth it dipakai di tahun 2024? Yuk kita lihat lebih detail. Pertama aku mau kasih tahu untuk desainnya sendiri. Bagian belakangnya ini menurut aku nggak bakalan kemakan zaman. Karena ini klasik banget, elegan dan berkelas. Yang terbuat dari bahan aluminium seri 7000 yang tangguh. Dengan logo Apple yang mewah seperti kaca. Di bagian bawahnya ini ada tulisan iPhone dan keterangannya. Bagian desain kameranya menonjol ya, terdapat dua lensa kamera. Di sampingnya ini mikrofon dan ada flashnya juga. iPhone 7 Plus ini panjangnya 158,2 mm, lebarnya 77,3 mm, tebalnya 7,3 mm, dan bobotnya 188 gram. Untuk sisi kanannya ini ada tempat slot SIM yang hanya single SIM ya, dan ada tombol powernya juga. Di sisi atasnya kosong. Untuk sisi kirinya ada tombol bisu atau disebut dengan tombol mute, dan juga ada tombol volume. Sisi bawahnya ini ada speaker, kemudian dua tempat baut, lubang charger, dan yang tampak seperti speaker ini di sebelah kiri, ini mikrofon ya, bukan lubang speaker. Oke Sobat Minsi, iPhone 7 Plus ini memiliki 3 lubang mic. Yang pertama bagian bawah, kemudian yang kedua di bagian layar, dan yang ketiga ini ada di bagian belakangnya. Ini supaya fungsinya suaranya lebih jelas ya, terutama menggunakan aplikasi seperti FaceTime. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian speaker. Handphone ini speakernya sudah stereo speaker yang berada di bagian bawah sebagai speaker utama, kemudian di bagian layar di earpiece-nya. Untuk kualitas suaranya ini menurut aku nggak terlalu kencang ketika di volume yang full. Kemudian kualitas bassnya juga kurang menggelegar ya guys ya, dan agak sedikit cempreng juga. Ya maklum aja, namanya juga HP udah lama banget ya guys ya. Yuk langsung aja kita coba dengerin ya. Kita lanjut ke bagian layarnya nih. Di tahun 2024 ini untuk tombol home-nya benar-benar udah dihilangin banget dan juga sudah menggunakan layar yang full. Jadi untuk tampilan iPhone 7 Plus ini benar-benar kelihatan jadul banget ya. Apalagi bezelnya ini yang tebel banget guys. Untuk bagian layarnya ini terdapat kamera depan, kemudian mikrofon dan speaker earpiece. Dengan jenis layar LED backlit IPS LCD yang berukuran 5,5 inch. Rasio bodi layarnya ini 67,7%, kemudian resolusinya 1080 x 1920 pixel dengan rasio 16:9. Dengan kerapatan pixelnya ini di 491 ppi dan 16 juta warna. Ditambah perlindungan layarnya ini dengan tipe Ion Strengthen yang tahan gores dan mampu menyaring cahaya yang masuk ke mata secara baik. Selain itu, iPhone 7 Plus ini juga masih menggunakan home button yang berteknologi baru sehingga lebih sensitif dan juga mampu merespons secara cepat. Keunggulan dari smartphone milik Apple ini adalah chipset yang digunakannya memang dikembangkan oleh Apple itu sendiri, yaitu chipset Apple A10 Vision.
dengan iOS 10.01 yang bisa di-upgrade hingga iOS 15.83. iPhone 7 Plus yang aku gunakan ini kapasitas RAM-nya di 3 GB dan internalnya di 256 GB. Oke Sobat Minsi, RAM-nya kecil ya, tapi siapa yang peduli dengan RAM segitu? Kalau masih didebatkan, berarti orangnya ini nggak tahu iPhone. Walaupun RAM-nya ini kecil, tapi jangan ditanya guys, beda banget sama Android. Ini sih menurut aku masih stabil ya, walaupun aku pakai handphone ini udah 5 tahun guys. Aku aja buka banyak aplikasi nggak masalah ya, kalau dibandingkan dengan Android di RAM 3. Sepertinya udah nge-lag banget kalau di tahun 2024. Tipe baterainya ini Li-ion 2900 mAh dan untuk baterai health-nya saat ini masih di 100%. Oke Sobat Minsi, oh ya guys, ini baterainya sudah aku ganti ya, karena sebelumnya baterai health-nya udah turun, jadi gampang ngedrop banget guys. Saat aku cas selama 1 jam, baterainya bertambah 38%. Kemudian untuk menonton YouTube selama 30 menit, baterainya ini berkurang 20%. Untuk scroll TikTok selama 30 menit, baterainya berkurang 18%. Kemudian untuk bermain Mobile Legends selama 30 menit, baterainya ini berkurang 31%. Pada permainan Mobile Legends, frame rate-nya ini bisa sampai tinggi dan grafisnya ini tinggi. Saat aku main ini grafiknya termasuk enak, gambar gamenya juga jelas dan enak di mata ya tentunya. Juga tidak ada lag, tapi untuk suhunya ini cepet banget panas. Aku baru mainin beberapa menit aja udah panas guys. Oh ya guys, kalau kalian punya kipas cooling, ini kalian bisa pakai aja supaya suhunya ini nggak terlalu panas dan juga tetap stabil ya. iPhone 7 Plus ini sudah bersertifikasi IP67 yang artinya sudah tahan debu dan juga tahan air, yang juga bisa bertahan di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Kemudian untuk CD jarinya ini berada di home button-nya dan untuk responnya juga cukup responsif ya. Selanjutnya, iPhone 7 Plus ini juga sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Untuk responnya juga cukup cepat. Selanjutnya ada fitur Raise to Wake yang dapat membuat layar bisa hidup seketika saat diangkat, bahkan dalam kondisi smartphone-nya terkunci. Lalu ada fitur 3D Touch, fungsinya ini untuk mengoperasikan beberapa aplikasi dalam keadaan terkunci, seperti membalas pesan pada platform lain dan juga WhatsApp tanpa harus repot membuka kunci layar terlebih dahulu. Oke guys, kalau soal kamera, iPhone ini tidak perlu diragukan lagi ya untuk kualitasnya. Bahkan ada yang lebih istimewa nih, untuk kamera belakangnya ini sudah dilapisi dengan Crystal Sapphire yang mampu menampilkan kesan yang mewah. Kemudian untuk resolusi kamera belakang ini sudah 12 megapiksel dan kamera telefotonya juga sama di 12 megapiksel. Kemudian untuk kamera selfie-nya ini resolusinya di 7 megapiksel. Untuk memilih resolusi perekaman video pada iPhone 7 Plus ini, kalian harus ke pengaturan dulu ya, lalu cari kamera dan pilih resolusi. Nah, di sini ada beberapa pilihan rekam videonya. Untuk kamera belakang di 4K pada 30 fps, 1080p pada 30 dan 60 fps, dan 720p pada 30 fps. Untuk perekaman slow-mo-nya ini ada di 1080p pada 120 fps dan 720p pada 240 fps. Sedangkan untuk resolusi video kamera depannya ini di 1080p dan 720p pada 30 fps. Untuk fitur kamera belakangnya ini ada selang waktu, slow-mo, video, foto, kemudian potret, persegi, dan panorama. Sedangkan untuk fitur kamera depannya ini sedikit saja ya, hanya ada selang waktu, video, dan foto. Oke guys, di sini aku mau merekam video pakai iPhone 7 Plus dan ini aku pakai resolusi yang paling tinggi di 4K pada 30 fps. Untuk kualitasnya seperti ini, kita lihat untuk kualitas zoomnya nih. Zoomnya sampai 6 kali zoom. Wah, dia masih jernih ya, nggak ada noise. Terus juga di sini nggak patah, tetap stabil. Untuk kontras warnanya sih ini pekat menurut aku.
Selanjutnya nih aku pakai resolusi 1080p pada 60 fps. Kalau di resolusi ini kita bisa pilih ya, ada 60 dan 30 fps. Di sini aku pakai yang paling tinggi, dan untuk kualitas zoomnya di sini sama sampai 6 kali zoom. Seperti ini, dia tetap terbaca jelas, nggak ada noise, tetap jernih. Kemudian untuk kontras warnanya di sini tetap pekat ya, nggak terlalu beda jauh sih dengan yang 4K. Cuman ya pasti lebih bagus yang 4K. Dan stabil juga, nggak patah guys. Dan yang terakhir ini aku pakai resolusi yang paling rendah di 720p pada 30 fps. Dia mentok di 30 fps saja. Di sini juga tetap stabil, menurut aku nggak patah. Dan untuk kualitas zoomnya sama ya, sampai 6 kali zoom. Tulisannya tetap terbaca, tapi dia sedikit berkurang sih untuk kejernihannya kalau dibandingkan dengan yang 1080p. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. Oke Sobat Minsi, itu dia tadi pengalaman aku selama pemakaian iPhone 7 Plus ini dengan berbagai suka duka. Buat teman-teman yang minat dengan handphonenya, kalian bisa cek-cek aja lah ya di marketplace, karena pasti masih ada nih orang-orang yang jual second. Harus diingat ya, hanya second guys, karena zaman sekarang masih ada aja orang-orang nakal yang bilangnya barang baru tapi aslinya zonk. Terima kasih yang udah nonton, semoga video aku bermanfaat. Dan buat teman-teman barangkali ada yang mau berbagi pengalaman selama pemakaian tipe iPhone yang udah lama, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!